Penyiraman air keras ini tidak hanya bermotif ketidaksukaan dan kebencian, tapi ada motif politik dan tentu saja ekonomi di baliknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bongkar dengan kartu-kartu saya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pasca pengumuman 4 anggota BAIS TNI yang ditersangkakan karena melakukan penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus, ini bergulir menuju ke tahap berikutnya. Karena tidak mungkin Kapten, Letu, dan Serda ini bergerak tanpa adanya perintah dari rantai komando yang lebih tinggi. Dan mustahil jika ini semua hanya didasarkan pada kebencian. Lalu siapa aktor intelektual di baliknya dan apa yang sebenarnya ada di balik ini semua? Apakah kalian berani melihat isi kartu saya? Menurut Mas Denny, kenapa kasus penyiraman air keras ini tuh kental banget sama muatan politis di dalamnya seperti itu? Kita nggak bisa melupakan masa lalu di mana TNI ini banyak sekali oknumnya yang digunakan sebagai backingan untuk sesuatu yang ya kita tahu ini lahan basah dan juga menghasilkan satu keuntungan finansial yang pasti akan besar. Dan upaya RUU TNI yang dianggap nanti akan memperluas atau membatasi yang coba untuk diprotes oleh Andri Yunus ini rupanya membuat orang-orang ini menjadi gerah, dan kalau ternyata apapun yang digulirkan ini akan berhasil, maka kondisi atau keuntungan finansial yang biasa mereka dapatkan ini pasti akan berkurang. Mudahnya akan seperti itu, walaupun ada kemungkinan berapa persen di mana ini sebenarnya adalah target antara, dan hal itu bukanlah tujuan sebenarnya. Tapi kan maksudnya seperti yang kita tahu ya, kalaupun memang ada muatan politis di sini gitu, ini sebenarnya caranya yang terlalu vulgar, terlalu jorok. Iya, terlalu jorok gitu. Nah, menurut Mas Denny Darko, apakah memang terlalu jorok ini ada kesengajaan juga atau memang ini justru di luar perkiraan? Maksudnya kayak harusnya nggak ada CCTV itu di situ apa gimana gitu? Saya pikir enggak ya, kalau seandainya ini dilakukan oleh oknum TNI saja, mungkin ini sesuatu yang akan bisa kita validasi. Tapi jika ini dilakukan oleh anggota BAIS, di mana mereka ini sudah terdidik secara intelijen, saya pikir mereka seharusnya tahu letak titik CCTV itu ada di mana, dan mereka tidak hanya menggunakan air keras yang disiram begitu saja. Saya pikir mereka bisa melakukan dengan lebih clean lagi, walaupun mohon maaf jika ini kata-kata yang mungkin terlalu ofensif, tapi ini mendasari pola pikir logik yang kita gunakan saat melihat bagaimana kasus ini dilakukan dengan sangat ceroboh. Ya, walaupun akhirnya mengambil bahkan satu matanya ini terpaksa sepertinya akan dikorbankan, Andri Yunus tidak akan bisa melihat sama seperti Novel Baswedan. Ini sangat disayangkan, tapi itu tadi, ini pertanyaan yang sangat besar. Mengapa jika ini dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mengerti intelijen, kenapa dilakukan sejorok itu? Dan kalaupun ternyata ini dilakukan secara oknum di dalam oknum, jadi misalkan mereka ini adalah orang-orang yang nggak memiliki sebuah dukungan tim yang besar, sehingga mereka ya udahlah ala kadarnya seperti itu, maka ini dilakukan sangat-sangat frustratif atau dilakukan secara ya itu tadi serampangan. Jadi either mereka ini nggak tahu caranya, mereka kedua itu nggak punya duit untuk melakukan cara yang benar itu tadi. Oke, ini kan juga sebenarnya sempat kita bahas juga barusan saat live, saat live, di mana kemungkinan ini juga mengarah ke penyerangan legitimasi Pak Prabowo. Kalau memang tujuannya adalah penyerangan legitimasi Pak Prabowo sendiri, sebenarnya menurut keyakinan saya, Pak Prabowo ini bisa menyelesaikan kasus ini jauh lebih bersih dan lebih rapih tanpa harus melibatkan mungkin TNI dan juga ada BAIS di sana dan harus diumumkan ke khalayak luas gitu. Kalau ini dilakukan Pak Prabowo? Enggak, maksudnya kalau ini untuk menyerang Pak Prabowo, Pak Prabowo akan mengkonter itu gitu. Oke. Pak Prabowo saya pikir memiliki tim yang cukup mengerti jika ternyata beliau memberikan sebuah pendapat, apalagi untuk sesuatu yang sangat sensitif, yang berkaitan dengan hal yang dianggap pernah dilakukan di masa lalu. Maka apapun yang dikatakan oleh Pak Prabowo, ini akan kembali lagi seperti bumerang kepada dirinya. Maka sebenarnya saat Pak Prabowo kemarin tidak merespon secara langsung, ini sesuatu yang paling aman. Bukan yang paling bijak, tapi paling aman. Karena apapun yang dikatakannya, ini pasti akan berdampak kepada dirinya.
Ini berkaitan dengan masa lalu Pak Prabowo yang masih diasosiasikan. Maka ini dibiarkan diselesaikan oleh mereka yang ada di lapangan. Dan ini terlihat dilakukan secara simbiosis mutualisme, maksudnya saling bantu antara kepolisian dan juga TNI. Dan mereka saat ini itu mencoba untuk menyelesaikan ini dengan ya tadi. Sepertinya mereka ini sudah mengantongi namanya itu jauh hari, tapi baru diungkapkan sekarang ini. Oke, berarti maksudnya Pak Prabowo sendiri maksudnya nggak ada, timnya ini nggak ada jalan lain kecuali menyelesaikan kasusnya seperti ini untuk mendapatkan kembali mungkin kepercayaan. Ya, kepercayaan masyarakat. Kita tahu bahwa DPR RI membentuk sebuah tim khusus untuk menyelidiki ini, dan dengan Polri dan juga TNI ini hand in hand untuk saling membantu, saya pikir ini adalah sebuah kalau kita bilang Pak Prabowo turun tangan secara langsung untuk membuat mereka ini bekerja secara secara sinergi di sini. Tapi kasus ini akan berujung seperti apa juga? Maksudnya kita tahu ini akan masuk ke pengadilan militer begitu. Dan ya kita tahu juga kita nggak bisa berharap apakah mungkin nantinya mereka akan dicopot atau dapat hukuman yang lebih panjang, maksudnya setara dengan pengadilan umum atau seperti apa? Yang pasti di sini adalah apa yang diperjuangkan oleh Andri Yunus ini patut kita dukung, dan artinya ini sesuatu yang penting untuk diperjuangkan, dan jika itu tidak dilakukan maka malah ini akan berdampak buruk kepada pemerintahan Pak Prabowo. Maka hal seperti ini harus dibicarakan, didiskusikan dengan lebih serius lagi di ruang terbuka, dan bagaimana mereka diadili ini juga harus ditunjukkan secara transparan. Karena ternyata tidak hanya saya, tapi Kontras pun ini melihat ada perbedaan antara inisial yang disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan juga TNI. Ada diskrepansi, perbedaan yang mendasar. Inisial ini sangat berbeda. Apakah 2 orang yang diumumkan oleh Polri ini 2 orang yang berbeda dengan 4 orang yang diumumkan oleh TNI, ataukah 2 orang yang diumumkan oleh Polri ini adalah sipil atau anggota yang lainnya? Ini akan kita bahas nanti jika ternyata memungkinkan, tapi untuk saat ini kita akan tahu bahwa ini bukan satu motif yang hanya berdasar kebencian. Ada motif ekonomi yang jelas, walaupun ini harus melewati sebuah motif politik dulu. Tapi saya yakin ada periuk nasi yang terganggu oleh apa yang disuarakan oleh Andri Yunus ini tadi. Dan itu bukanlah tentu saja seseorang yang pengusaha atau apapun itu, tapi adalah orang yang Andri Yunus ini kan menyerangnya TNI ya. Ini adalah orang yang selama ini mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang akan coba ditertibkan oleh RUU TNI ini tadi. Dan mudahnya itu tadi, kita cari saja, ini nggak mungkin diutus oleh teman seleting, sesama kapten, nggak akan mungkin. Sama seperti yang saya katakan, gua kalau aja sama keluarga lu, pasti akan begitu. Ini pasti orang yang akan di atasnya. Apakah dia mayor? Apakah dia letkol, kolonel? Tapi kalau lebih tinggi lagi, apakah mungkin seseorang yang ada di nirwana ini sampai turun ke bumi untuk menyuruh bawahannya melakukan hal yang sangat keji? Dan tadi sudah saya katakan juga bagaimana menyiramnya itu benar-benar kayak nyiram tanaman. Kayak nyiram ada kecoa yang lewat terus disiram seperti itu. Artinya ada sebuah cuci otak nurani yang sudah dipadamkan saat dia harus menyiram ke seseorang yang ini seseorang manusia juga, dan pastikan itu akan membuat kematian. Karena kalau itu disiramkan dalam kondisi menyetir kendaraan, kalau Andri Yunus saat itu tidak cukup bijak dan jalanan tidak sepi, mungkin kecelakaan dan juga akan menimbulkan collateral damage, membunuh orang yang bukan sasarannya. Maka ini sesuatu yang harus ditertibkan, dan siapapun yang ada di balik ini harus held accountable, harus disidangkan, dan harus secara terbuka. Maka jika seorang TNI melakukan sesuatu tidak atas negara, tidak atas bangsa, dan mereka melakukan itu secara sadar, maka dia harus dilucuti semua kewenangan TNI-nya dan diadili layaknya. Masyarakat sipil terbuka untuk kita audit hasilnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.